Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kabar? Jumpa lagi dengan saya, Tuti, pada serial Mengamalkan Nilai Islami Membuat Hidup Lebih Berarti. Sedangkan tema kita kali ini adalah hidup bahagia menurut Islam. Fitrah manusia selalu menginginkan kehidupannya mengarah pada kebahagiaan. Bagi orang-orang yang tidak beriman, mereka menganggap bahwa dunia adalah tempat satu-satunya untuk hidup dan harus menghabiskan waktu untuk tinggal di dunia dan mencari kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya, seakan-akan tidak akan pernah tinggal dan hidup lagi di akhirat. Hal ini tentu akan berbeda jika dibandingkan dengan orang yang beriman. Manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dasar hukum Islam, sumber-sumber syariat Islam, dan rukun iman selalu menjadi dasar dalam kehidupannya. Orang yang beriman akan meyakini bahwa setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat yang kekal abadi dan menjadi balasan atas apa yang telah dilakukan di dunia. Untuk itu, orang beriman selalu mengarahkan hidupnya dan menjalankan aktivitasnya agar mendapat keselamatan tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, berikut adalah konsep hidup bahagia menurut Islam dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran ditunjukkan berbagai ayat yang memberikan informasi bahwa dunia ini hakikatnya adalah kebahagiaan yang semu dan sementara. Kebahagiaan dan kehidupan di dunia hakikatnya akan sering berganti antara suka, duka, dan perasaan netral atau biasa saja. Hal ini menunjukkan bahwa apapun yang kita miliki, hakikatnya akan mengalami siklus duniawi. Itulah alasan bagi mereka yang mengusahakan dunia untuk kebaikan adalah untuk kebahagiaan di akhirat. Sedangkan di dunia tentu penuh ujian, silih berganti dengan kedukaan dan berbagai masalah. Kita bisa melihat bahwa setiap hari ada saja yang meninggal, mengalami kebangkrutan, penipuan, sakit, dan lain sebagainya. Hari ini, manusia bisa saja mengalami posisi yang kaya, tinggi jabatannya. Namun, sekali waktu hal tersebut mudah saja bagi Allah untuk menjadikan semuanya hilang dan tidak kembali pada manusia. Untuk itu, pantaslah jika Allah tidak memperkenankan manusia menjadikan kehidupan dunia di atas segala-galanya. Kebahagiaan dunia adalah ujian, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang paling baik perbuatannya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan dunia sesungguhnya hanyalah ujian dan tidak kekal. Harta, jabatan, dan keturunan tidak akan berguna semua hal tersebut di akhirat jika tidak pernah dipotensikan untuk mencari pahala di akhirat. Kebahagiaan dunia silih berganti dengan kedukaan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan dan tanaman-tanamannya, mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, lalu kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan di dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20. Kehidupan dunia tidak sebanding dengan akhirat.
Kehidupan di dunia jika dibandingkan dengan akhirat tentu saja tidak akan sama dan sebanding. Untuk itu Allah menghukum mereka yang dalam kehidupannya hanya mengejar kebahagiaan dunia sesaat saja. Untuk itu, cara menyelamatkan kebahagiaan akhirat adalah dengan mendulang sebanyak-banyaknya amalan di dunia. Hal ini sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 18 yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Kehidupan bahagia adalah akhirat. Jikalau manusia menginginkan kebahagiaan yang kekal, yaitu di surga. Berkali-kali dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa kelak akhirat adalah tempat persinggahan terakhir manusia. Untuk itu manusia harus mempersiapkan diri dalam menyiapkan amalan-amalan terbaik. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, jika dilihat dari ayat-ayat tersebut, sudah jelas bahwa kehidupan bahagia menurut Islam bukanlah di dunia, melainkan di akhirat. Untuk itu, bagaimanapun caranya umat Islam harus mengoptimalkan kehidupannya di dunia untuk mengejar akhirat. Sesungguhnya, Allah sudah memberikan potensi, rezeki, dan nikmat yang sangat besar untuk manusia optimalkan menuju kehidupan akhirat. Tinggal bagaimana mengoptimalkannya dengan sekuat tenaga dan keikhlasan berjuang untuk menggapainya. Semoga kita sukses di dunia akhirat dengan cara sukses menurut Islam. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.